Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada kuliah perbingkilan pertanian. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang alat pendukung diri perbingkilan. Di mana di dalam proses perbingkilan tentu diperlukan adanya peralatan-peralatan dukung ya, atau pelindung diri atau dikenal juga dengan APD, alat pelindung diri, yang semua itu tentu perlu kita pelajari sehingga di dalam proses perbengkelan kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan penggunaan APD tersebut akan bisa terhindar dari bahaya atau cedera. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah bahwa mahasiswa mampu memahami alat pelindung diri atau APD perbengkelannya, khususnya di dalam proses pengelasan. Jadi berikut ini adalah definisi alat pelindung diri atau APD. Jadi yang dimaksud dengan APD adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Dan APD itu dipakai sebagai upaya terakhir di dalam usaha untuk melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa atau engineering dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Artinya bahwa APD ini bukan berarti seseorang yang menggunakan APD itu pasti akan kemudian selamat atau terhindar dari cedera atau bahaya. Namun ini merupakan usaha untuk melindungi tenaga kerja setelah upaya-upaya yang lain itu sudah dilakukan, khususnya di dalam rekayasa atau engineering ya, sehingga bahan kerja itu aman bagi pekerja, lingkungan kerja itu aman bagi tenaga kerja, dan termasuk juga metode-metode kerja yang diaplikasikan adalah metode kerja yang aman. Dan langkah terakhir adalah adanya APD atau alat pelindung diri. Nah, perlu diketahui bahwa pemakaian APD bukanlah pengganti dari kedua usaha tersebut ya, namun sebagai usaha terakhir. Jadi sekali lagi bahwa fungsi APD ini adalah sebagai usaha terakhir gitu. Sehingga ketika dari upaya-upaya yang sudah dilakukan, upaya-upaya engineering sudah dilakukan, upaya untuk menjadikan bahan kerja itu seaman mungkin ya, atau metode kerjanya sudah seaman mungkin, namun kalau seandainya masih ada kegagalan, maka yang terakhir adalah dengan adanya APD itu bisa kemudian bisa menyelamatkan tenaga kerja ya, atau dalam hal ini adalah praktikan ya, yang praktek di perbengkelan ya, dari adanya cedera tersebut kan. Sebagai contoh di bidang perbengkelan pertanian, jadi penggunaan peralatan-peralatan seperti gerinda, seperti las, kemudian seperti mesin bubut ya, itu tentu memerlukan APD yang atau memerlukan rekayasa yang begitu baik ya, begitu detail gitu sehingga kemudian bisa menghindarkan orang yang menggunakan khususnya para praktikan ya dari kegagalan atau dari kecelakaan kerja kan gitu. Walaupun sebenarnya semua kegiatan yang ada di bengkel itu akan syarat dengan adanya bahaya gitu. Maka mau tidak mau bahwa untuk kelengkapan APD di dalam perbengkelan itu harus kemudian digunakan. Selain pakaian wear pack yang juga harus digunakan oleh para praktikan, para orang-orang yang bekerja di bengkel ya, sehingga itu juga merupakan bagian pengamanan diri ya, ketika kemudian dari upaya-upaya untuk menjauhkan dari bahaya itu sudah dilakukan namun mengalami cedera atau mengalami kegagalan ya yang berdampak pada cedera, maka cedera itu semoga tidak kemudian menjadikan cedera yang serius karena adanya APD, alat pelindung diri.
Nah, berikut ini adalah secara umum ya di berbagai bidang ya, bisa di bidang perbengkelan, di bidang konstruksi ya. Jenis-jenis APD itu meliputi yang pertama adalah alat pelindung kepala yang umumnya adalah menggunakan helm ya atau topi ya. Khususnya di konstruksi ini biasanya adalah menggunakan helm. Kemudian alat pelindung muka dan mata, jadi bisa menggunakan kacamata ya, atau menggunakan face shield ya, atau juga menggunakan khusus nanti di dalam pengelasan itu akan menggunakan kacamata las ya, atau topeng khusus untuk melindungi muka dan mata. Kemudian yang ketiga itu adalah alat pelindung telinga ya. Jadi telinga juga sama di dalam kerja konstruksi yang sangat bising atau di perpinggilan yang di situ dioperasikan peralatan-peralatan yang sangat bising, maka telinga pun juga harus dilindungi ya. Salah satunya dengan air plug ya yang di situ bisa dipasangkan di telinga sehingga suara-suara bising yang melebihi ambang batas pendengaran itu bisa kemudian terhindari. Yang keempat adalah alat pelindung pernafasan ya. Alat pelindung pernafasan ya menggunakan masker ya, salah satunya ada masker yang umum digunakan ya, termasuk juga masker bahan-bahan kimia sehingga bisa melindungi seseorang ya, pekerja khususnya dari menghirup udara yang beracun atau bahan-bahan yang ada di bengkel, yang ada di laboratorium, yang di situ bisa menyebabkan menyebabkan cedera ya, yang kemudian menyebabkan racun yang di situ bisa membahayakan bagi orang yang bekerja di laboratorium. Selanjutnya adalah alat pelindung tangan ya, jadi juga sama di dalam penggunaannya ya, menggunakan sarung tangan atau menggunakan sarung tangan yang terbuat dari kulit khususnya kalau di perbengkelan ya, maka di situ juga harus dilakukan. Sangat tergantung sekali nanti dengan kerja laboratorium yang dilakukan ya, bisa berkenaan dengan bahan kimia, bisa juga kemudian berkenaan dengan panas atau dingin. Dan selanjutnya adalah alat pelindung kaki ya, yaitu menggunakan sepatu, tidak hanya sepatu khususnya yang digunakan di perbengkelan yang berhubungan dengan benda-benda yang tajam maupun benda-benda yang panas, maka di situ pelindung kaki ya salah satunya adalah terbuat artinya salah satunya menggunakan sepatu di mana sepatu tersebut terbuat dari kulit. Dan yang juga masuk ke dalam alat pelindung diri adalah pakaian pelindung ya, wear pack tadi juga harus kemudian digunakan, termasuk juga dilengkapi adanya safety belt ya atau sabuk keselamatan khususnya yang bekerja ke ketinggian-ketinggian tertentu, maka di situ harus kemudian dilengkapi dengan sabuk keselamatan sehingga akan bisa menghindarkan diri dari gagalnya ya atau jatuh ya pada ketinggian tertentu ya, yang kemudian bekerja pada ketinggian. Nah, berikut ini adalah perlengkapan kerja perbengkelan. Jadi perlengkapan yang digunakan di dalam perbengkelan pertanian ya khususnya dan perbengkelan secara umum meliputi peralatan-peralatan yang umum tadi, yaitu berupa pelindung mata dan juga pelindung muka, kemudian pelindung tangan dan kaki ya. Kalau untuk kepala relatif ya, karena kerja di bengkel berbeda dengan kerja di bidang konstruksi yang di situ memungkinkan kegagalan ya benda yang akan kemudian bisa menimpa kepala. Namun di bidang perbengkelan ini bisa menggunakan topi ya, tapi berbeda dengan yang ada di konstruksi luar tadi. Kemudian pelindung tubuh ya, apron misalkan ya, yang digunakan sehingga menjauhkan diri, maksudnya adalah melindungi diri dari percikan-percikan api atau benda-benda yang berbahaya. Termasuk adalah peralatan bantu yang ini berfungsi untuk membantu pekerja yang ada di perbengkelan ya, misalkan dengan menggunakan tang penjepit, menggunakan
peralatan-peralatan yang menjadikan seseorang itu tidak berhubungan langsung dengan benda kerjanya ya, sehingga kemudian bisa terhindar dari kegagalan tempa, misalkan kegagalan panas dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah pelindung mata dan muka. Ini digunakan ya, digunakan haruslah dapat melindungi pemakai dari sinar ultra ungu dan inframerah ya, infrared yang timbul selama pengelasan, khusus ya di muka dan mata ya. Karena untuk pengelasan ini cukup tajam ya, busur listrik yang kemudian yang muncul karena tanpa adanya pelindung muka dan pelindung mata itu bisa menjadikan seseorang itu menjadi buta sementara, atau kalau terpapar terus-menerus akan bisa menjadikan buta permanen. Maka di situ untuk pengelasan diperlukan ya pelindung muka secara khusus kan gitu. Tetapi dapat melibatkan cahaya tampak sehingga intilas jelas terlihat. Nah, ini khusus untuk pengelasan ya di bidang perbengkelan pertanian. Nah, selanjutnya alat pelindung tangan dan kaki juga mutlak diperlukan untuk melindungi dari sinar ultra ungu dan infrared ya yang dapat merusak jaringan tubuh. Pelindung ini harus bersifat isolator. Ini juga khusus di dalam pengelasan. Selain muka, asap dari hasil pengelasan yang juga mengandung bahan-bahan kimia ya, khususnya pada elektroda yang ini juga bisa merusak kulit. Makanya untuk kaki dan tangan ya ini juga kemudian harus dilengkapi dengan pelindung. Dan pelindung tubuh berfungsi melindungi sinar-sinar berbahaya dan percikan logam. Ini khususnya adalah wearpack ya. Di dalam proses pengelasan ini harus menggunakan wearpack ya. Dan juga bisa dilengkapi dengan apron sehingga selain sinar yang berbahaya yang mengenai tubuh kemudian akan menjadi artinya terlindungi, tubuh akan terlindungi dari sinar-sinar ini, juga kemudian akan bisa melindungi diri dari percikan-percikan logam yang panas, sisa atau pada proses pengelasan. Nah, pada proses pengelasan ini merupakan salah satu pekerjaan yang mempunyai banyak risiko atau bahaya. Karena saat proses pengelasan berlangsung, maka bahaya seperti asap, cahaya pengelasan, panas, dan bahaya listrik ini akan bisa kemudian timbul. Maka dari APD yang ada di perbengkelan pertanian ya, khusus pada proses pengelasan ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, bahkan memerlukan APD, alat pelindung diri yang paling lengkap dibandingkan dengan proses-proses yang lain. Oleh karena itu, jika kita tidak memakai alat keselamatan las, maka akan membahayakan keselamatan kita saat bekerja. Maka menggunakan APD las adalah hal yang wajib ya ketika melakukan proses pengelasan. Jadi sekali lagi ini berbeda dengan proses perpinggilan yang lain yang bisa saja seorang bekerja di bengkel itu menggunakan alat pelindung diri secara khusus atau bagian-bagian tertentu saja. Tetapi untuk pengelasan ini harus menggunakan peralatan yang lengkap. Jika kita memakai alat keselamatan sesuai dengan standar, maka jika ada kecelakaan kerja, ini dapat kemudian diminimalisir kan begitu. Ketika menggunakan kacamata las sudah digunakan, ketika tidak sengaja kita melihat percikan api, pengelasan atau busur listriknya, itu kita bisa terhindar dari kebutaan, khususnya kebutaan sementara. Nah, berikut ini adalah gambaran APD pengelasan ya secara lengkap ya, baik dari kemudian menggunakan penutup kepala, ini misalkan juga harus dilakukan, kemudian safety glasses ya, menggunakan kacamata las, menggunakan topeng las, saya kira itu akan lebih sempurna kan. Menggunakan jaket ya atau menggunakan apron, nah ini juga harus kemudian dilakukan, termasuk pada tangan ini dilengkapi juga dengan welding gloves ya atau sarung tangan khusus untuk pengelasan ya yang biasanya terbuat dari kulit, sehingga seseorang yang melakukan pengelasan itu ketika tidak sengaja menyentuh logam hasil pengelasan itu tidak menjadikan terbakar kulitnya.
termasuk dilengkapi dengan menggunakan jean atau celana yang tebal ya, atau menggunakan wear pack tadi, sehingga selain asap, kemudian sinar infrared misalkan, termasuk percikan-percikan api bisa tertanggulangi dengan adanya pakaian yang tebal tadi. Dan juga tidak lupa menggunakan sepatu, di mana sepatu ini terbuat dari kulit. Sehingga dengan menggunakan APD secara lengkap itu diharapkan kita semua bisa selamat di dalam melakukan kegiatan perpengilan, terkhusus adalah di dalam pengelasan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Kita lanjutkan nanti pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.